Bongkar aib Anjas Asmara, pengamat nasional bela STY begini. Alasan STY sabet gelar perdana bersama Timnas Indonesia. Batal di Surabaya, skuad Garuda tantang Australia di GBK. Tegas, Elkan Bagot bongkar alasan gabung klub kasta ketiga Liga Inggris. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Bongkar aib Anjas Asmara, pengamat nasional bela STY begini. Dikenal sebagai sosok mengkritik keras Sintayong hingga mendesak agar pelatih Timnas Indonesia itu dipecat dari jabatannya, legenda Timnas Anjas Asmara dibungkam oleh netizen hingga wartawan olahraga senior. Legenda Timnas Indonesia era 70-an Anjas Asmara merupakan sosok yang kerap melontarkan kritik-kritik terhadap Sintayong. Aktif memperkuat tim Garuda pada tahun 1973 sampai 1977, legenda Persija Jakarta ini juga dikenal sebagai bagian skuad Timnas Indonesia yang hampir saja lolos ke gelaran Olimpiade Montreal 1976. Menurut pandangan Anjas Asmara, ada baiknya PSSI memecat Sintayong dari kursi pelatih Timnas Indonesia setelah mengikuti Piala Asia 2023 lalu. Baginya, Sintayong gagal mendongkrak performa dari skuad Garuda, bahkan menilai pemain Timnas Indonesia saat ini tidak memiliki kualitas usai kalah dari Irak dan Jepang. Namun kepujian berlebih itu justru membuatnya bagai katak dalam tempurung. Wartawan olahraga senior M. Nigara membongkar tabiat dari Anjas Asmara yang kerap mengkritik Sintayong. Dia berpandangan Anjas Asmara belum memiliki kapasitas dalam berbicara tentang sepak bola jika menilik prestasinya. Telah mengikuti semua model tim nasional sepanjang hidupnya selama aktif menjadi wartawan. Ia mengaku Anjas tak pernah mencapai performa terbaik seperti meraih juara SEA Games. Bahkan Anjas gagal mengeksekusi penalti yang membuat Timnas Indonesia harus gagal tampil di Olimpiade Montreal 1976. Dia yang ditunjuk tapi tendangannya itu gagal, dan gara-gara itu Indonesia nggak ke Montreal. Itu yang harus dia ingat, jangan sampai dia melupakan itu. Jelas M. Nigara. Selain itu, netizen yang geram terhadap sikap Anjas pun juga ikut membuka aib sang legenda Timnas tersebut saat melatih. Pada tahun 2007 silam, Anjas Asmara pernah menjadi pelatih ajang pencarian bakat bertajuk My Team yang diikuti oleh banyak pemain muda di seluruh Indonesia. Salah satu netizen di media sosial X mengungkapkan dirinya sempat ikut audisi My Team tersebut, dan tes pertama dalam audisi itu adalah lari 100 meter. Lucunya, salah satu netizen itu mengungkapkan bahwa yang berhasil lolos ke tahap selanjutnya adalah yang berhasil menjadi pemenang dalam tes lari 100 meter itu. Santer beredar kabar juga bahwa My Team yang dinakodai Anjas Asmara gagal total setelah kalah telak 0-7 dari Timnas Indonesia U23 dan dibubarkan. Alasan STY sabet gelar perdana bersama Timnas Indonesia. Berkaca dari rapor buruk tim lawan, kini Sintayong punya peluang cukup besar untuk akhiri puasa gelar Timnas Indonesia Senior dengan memenangkan ajang Piala AFF 2024. Seperti diketahui, Sintayong resmi ditunjuk oleh PSSI sebagai pelatih kepala yang bakal mengawal Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 pada bulan September mendatang. Karena Piala AFF 2024 memiliki jadwal yang berbenturan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabarnya Sintayong akan menggunakan opsi menurunkan para pemain U23 untuk mengisi skuad Garuda di Piala AFF. Meski dengan materi pemain muda, namun pengalaman serta stok bakat-bakat muda milik Timnas Indonesia saat ini membuat Sintayong berpotensi membawa skuad Garuda raih gelar juara. Bahkan jika berkaca dari kondisi tim lawan, peluang Timnas Indonesia untuk angkat trofi di Piala AFF kali ini terbilang sangat besar. Mengapa? Sebagai informasi, sejak Piala AFF pertama kali bergulir pada tahun 1996 silam, Timnas Indonesia belum pernah sekalipun menjadi juara. Negara-negara lain yang paling sering juara di Piala AFF adalah Thailand dengan 7 gelar, Singapura dengan 4 gelar, Vietnam dengan 2 gelar, serta Malaysia dengan 1 trofi. Menariknya, jelang Piala AFF 2024 nanti, para rival Timnas Indonesia yang kerap kali juara sedang mengalami penurunan performa. Dengan menurunnya performa para rival, skuad Garuda pun punya potensi besar untuk bisa juara di ajang bergengsi ASEAN ini.
Apalagi timnas Indonesia sedang dalam kondisi on fire lantaran berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 serta melaju di ranking FIFA dengan bertengger di urutan ke-133. Lantas, jika berkaca dari statistik tersebut, akankah Sintayong bisa akhiri puasa gelar timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024? Menarik dinantikan. Batal di Surabaya, skuad Garuda tantang Australia di GBK. Timnas Indonesia resmi berganti venue untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga menjamu Australia. Pengumuman resmi dikabarkan dari Instagram Timnas Australia, di mana laga lawan Timnas Indonesia pada 10 September mendatang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Awalnya laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, namun pemindahan venue dilakukan karena PSSI melihat kemungkinan kedatangan tamu negara Sri Paus akan lebih cepat dari jadwal semula. Sebelumnya memang PSSI memutuskan memindahkan venue pertandingan Timnas Indonesia versus Australia ke Surabaya, lantaran SUGBK akan digunakan menyambut Sri Paus September mendatang. Namun baru-baru ini PSSI berusaha untuk tetap memakai SUGBK hingga akhirnya hal ini dikonfirmasi langsung oleh akun Timnas Australia @Sakros di Instagram. Sementara itu, sebelumnya Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membenarkan jika Sri Paus akan datang ke Jakarta pada awal September nanti. Dan PSSI pun terus berkomunikasi dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno agar bisa memakai SUGBK. Jika sesuai dengan jadwal, kick-off laga Timnas Indonesia versus Australia dilakukan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum melawan Australia di SUGBK, pasukan Sintayong akan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September terlebih dahulu. Timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan dengan format 5 kandang dan 5 tandang. Tegas, Elkan Bagot bongkar alasan gabung klub kasta ketiga Liga Inggris. Kabar terbaru datang dari bek timnas Indonesia Elkan Bagot yang dipastikan bakal mengarungi musim depan bersama klub League One atau kasta ketiga Liga Inggris Blackpool. Kepastian itu diketahui setelah Blackpool mengumumkan perekrutan Elkan Bagot dengan status pinjaman semusim dari Ipswich Town pada Selasa 6 Agustus kemarin. Elkan Bagot pindah ke Blackpool dengan harapan bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak mengingat persaingan sengit di Ipswich Town. Berhasil promosi ke Premier League musim ini, Ipswich Town mulai memperkuat tim dengan mendatangkan ex-back Manchester United Axel Tuanzebe. Elkan Bagot dianggap bakal kesulitan untuk bersaing memperebutkan tempat di starting 11 Ipswich Town musim ini, karenanya dia pun kembali harus menjalani masa peminjaman ke tim kasta bawah. Meski demikian, Elkan Bagot mengaku senang bisa bergabung dengan Blackpool. Dia menantikan debutnya bersama klub berjuluk The Sliceders tersebut. Senang sekali akhirnya bisa berada di sini, dan saya bersemangat untuk memainkan peran saya dalam apa yang diharapkan akan menjadi musim yang sukses bagi klub. Baik bertinggi badan 1,96 meter itu juga menjelaskan dua sosok penting yang meyakinkannya untuk mau menerima tawaran peminjaman dari Blackpool. Mereka ialah pelatih kepala dan juga direktur olahraga yang selama beberapa minggu terakhir melakukan percakapan yang baik dengannya. Bagot juga mengaku tak sabar untuk memulai musim depannya dengan klub baru.